Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Setiawan, mahasiswa dari ISB Singkawang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Chi-square dengan SPSS. Wow. Sebelum itu, kita harus tahu tentang konsep dasar Chi-square, yaitu pada dasarnya uji Chi-square atau uji Chi kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat barisan dengan kolom. Kemudian, jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Oke, di sini saya mempunyai contoh kasus uji Chi-square, di mana kasusnya adalah seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis penyakit dengan usia anak-anak. Nah, data yang akan diuji dapat dilihat pada file Excel di sini. Kemudian kita akan memberi pengkodean. Ini akan memudahkan kita dalam meneliti. Lalu untuk pengkodean usia batita kita kodekan dengan angka 2, sedangkan untuk usia balita kita kodekan dengan angka 1. Nah, itu untuk usia. Sedangkan untuk yang jenis penyakitnya kita kodekan 1 untuk batuk, 2 untuk flu, 3 untuk demam, dan kode 4 untuk penyakit sesak nafas. Lalu, setelah kita memberi pengkodean, lanjut kita masuk ke langkah-langkah uji Chi-square. Nah, langkah-langkah uji Chi-square dengan SPSS yaitu terdiri dari input data, menganalisis, dan terakhir output data. Yang pertama, kita buka dulu SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal dari SPSS. Selanjutnya, program awal ini saya pilih variable view. Kemudian pada bagian nama, saya tuliskan usia. Pada bagian label, saya tuliskan usia. Kemudian pada bagian values, saya klik pada bagian titik 3. Nah, muncul kotak baru di sini. Kita mendefinisikan usia yang ada. Misal, contoh 1 itu untuk usia balita, tambah lagi, dan 2 untuk usia batita. Lalu klik OK. Kemudian kita lanjut ke barisan 2. Ini saya tuliskan penyakit. Kemudian pada bagian label saya tuliskan jenis penyakit. Dan values-nya sama. Klik bagian titik 3, tambahkan. Untuk penyakit terdiri tadi 4 jenis penyakit, yaitu yang pertama batuk. Kita kasih kode 1 untuk batuk, tambahkan. 2 untuk flu, dan 3 untuk demam. Dan terakhir 4 untuk pengkodean jenis sesak napas. Klik OK. Baik, pemberian nama pada variabel sudah selesai. Selanjutnya saya pilih data view.
sudah ada dua variabel, usia dan penyakit. Selanjutnya saya akan mengcopy data yang ada di Excel tadi. Ini. Dan kita memasukkannya ke sini. Saya copy. Kemudian lanjut ke penyakit, kita copy. Baik, proses penginputan data sudah selesai. Kemudian masuk ke analisis data, yaitu dengan cara klik bagian menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tab. Nah, muncul lagi kotak baru. Untuk usia, kita masukkan ke row, dan untuk jenis penyakit, kita masukkan ke kolom. Setelah itu, kita pilih statistik. Centang bagian Chi-square. Klik Continue. Klik OK. Yes! Nah, ini sudah muncul output SPSS-nya. Selanjutnya kita lihat cara pengambilan keputusan uji Chi-square. Kita lihat cara pengambilan keputusan Chi-square. Nah, dasar pengambilan keputusan uji Chi-square adalah jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Sebaliknya, jika nilai asimsik lebih besar dari 0,005, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Kita lihat output ini. Untuk just browsing summary, di sini adalah menjelaskan data jumlah sampel sebanyak 20 dan dimasukkan semuanya ya. Jadi tidak ada yang tidak dimasukkan, baik itu data usia maupun data jenis penyakit. Kemudian untuk jenis penyakit, usia, jenis penyakit, cross tabulation, maknanya adalah untuk usia balita. Untuk usia balita yang terkena penyakit batuk itu ada 1 orang, sedangkan batita ada 3 orang, total 4 orang terkena penyakit batuk. Sedangkan untuk usia balita penyakit flu ada 6 orang, batita 1 orang, total 7 orang terkena penyakit flu. Demam sama juga, 3 orang untuk balita, 2 orang untuk batita, total 5 orang. Sesak nafas usia balita 2 orang, usia batita 2 orang, dan total 4 orang terkena penyakit sesak nafas. Oke, kita akan lanjut ke Chi-square. Nah, ini yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan, di mana di output ini kita ketahui person Chi-square, nilai asimsiknya, nilai asimsik to site yaitu sebesar 0,247. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan signifikan antara baris dan kolom. Karena 0,247 lebih
kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis penyakit dengan usia anak. Nah, itu kasus tentang mahasiswa, survei mahasiswa yang menanyakan apakah terdapat hubungan antara jenis penyakit dengan usia anak-anak. Jadi sudah terjawab, tidak dapat hubungan antara jenis penyakit dengan usia. Saya harap sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.